Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Ulumul Quran, yakni Ibu Dr. Siti Munawati, SPDI, MPDI. Perkenalkan, nama saya Hasnawati dari kelas 1A dengan NIM 23030200013, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas EKT 1 saya yang berjudul Sejarah Ayat-Ayat Makkiyah dan Madaniyah. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian Makkiyah dan Madaniyah. Pengertian Makkiyah dan Madaniyah dalam perjalanan sejarah kenabian Nabi Muhammad SAW. Beliau tinggal di Mekah selama 12 tahun, 5 bulan dan 13 hari. Sedangkan di Madinah selama 9 tahun, 9 bulan 9 hari. Ini terhitung mulai diangkatnya Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul, sehingga beliau mengemban tugas kerasulan kalau dihitung sejak sebelum hijrah ke Madinah menjadi kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Adapun dalam periode tersebut, Rasulullah SAW menerima wahyu melalui malaikat Jibril, baik selama berada di Mekah maupun di Madinah dan sekitarnya. Dalam ilmu Al-Quran, tempat turunnya wahyu ini dikenal dengan penggolongan surah Makkiyah dan Madaniyah. Kata Makkiyah dan Madaniyah secara etimologi adalah berasal dari kata Makkah dan Madinah. Hanya saja mendapatkan tambahan ya sebelum huruf ta, sehingga menjadi Makkiyah dan Madaniyah. Perubahan bentuk ini juga mengalami perubahan arti yang menjadi bersifat kemekahan atau bersifat kemadinahan. Adapun Makkiyah dan Madaniyah secara terminologi, bahwa sebagian ulama mengatakan bahwasanya definisi Makkiyah adalah ayat atau surah yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi Muhammad, sedangkan Madaniyah merupakan ayat atau surah yang turun setelah hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan untuk materi pengertian Makkiyah dan Madaniyah. Selanjutnya materi yang kedua, yaitu dasar-dasar penetapan ayat Makkiyah dan Madaniyah. Dalam menetapkan mana yang termasuk kategori ayat-ayat Al-Quran Makkiyah dan Madaniyah, para sarjana muslim berpegang teguh pada dua perangkat pendekatan, yaitu pendekatan transmisi atau periwayatan. Dengan perangkat pendekatan transmisi, para sarjana muslim merujuk kepada riwayat-riwayat yang berasal dari para sahabat, yaitu orang-orang yang besar kemungkinan menyaksikan turunnya wahyu, atau para generasi tabi'in yang saling berjumpa dan mendengar langsung dari para sahabat tentang aspek-aspek yang berkaitan dengan proses kewahyuan Al-Quran, termasuk di dalamnya adalah informasi kronologis Al-Quran. 2. Metode perbandingan atau qiyas. Metode perbandingan adalah metode yang berdasarkan pada ciri-ciri khusus yang ada pada surah atau ayat. Sehubungan dengan metode perbandingan ini, maka ulama menyatakan bahwa setiap surah yang di dalamnya terdapat kisah para nabi atau umat terdahulu, surah tersebut termasuk Makkiyah. Sedangkan setiap surah yang di dalamnya terdapat suatu kewajiban syariat, maka surah tersebut termasuk Madaniyah. Dalam menentukan kategori Makkiyah dan Madaniyah, menurut cara qiyasi, ada dua dasar, yaitu dasar aglabiyah atau mayoritas. Bila mayoritas ayat-ayatnya adalah Makkiyah, maka surah tersebut disebut Makkiyah, begitu juga sebaliknya. Selanjutnya, materi yang ketiga, ciri-ciri ayat Makkiyah dan Madaniyah. Para ulama telah menerangkan pula beberapa ketentuan dan ciri-ciri untuk mengetahui antara surah Makkiyah dan Madaniyah sebagai berikut. Ciri-ciri ayat atau surah Makkiyah. Yang pertama, surah Al-Quran yang terdapat lafaz kalla atau jangan begitu adalah termasuk surah Makkiyah. Lafaz kalla ini juga disebutkan sebanyak 33 kali
dan terdapat di dalam 15 surah yang semuanya terdapat pada bagian akhir dari Al-Quran, bahwa mayoritas separuh akhir dari Al-Quran itu turun sebelum hijrah. Yang kedua, surah yang di dalamnya ada bacaan sajadahnya, maka surah itu adalah Makkiyah, seperti surah An-Najm, Al-A'laq, dan lain-lain. Yang ketiga, surah yang diawali ataupun dibuka dengan huruf hijaiyah, seperti surah Al-A'raf, Yunus, Hud, Yusuf, Ibrahim, Al-Hijr, dan lain sebagainya. Kecuali dua surah panjang, yaitu Al-Baqarah dan Al-Imran. Yang keduanya ialah Madaniyah. Yang keempat, surah yang berisikan kisah-kisah para nabi, para kaumnya, dan juga umat yang terdahulu adalah Makkiyah, kecuali Al-Baqarah. Yang kelima, surah yang menceritakan tentang kisah Nabi Adam dan iblis ialah surah Makkiyah, kecuali Al-Baqarah. Selanjutnya, ciri-ciri surah Madaniyah diantaranya adalah: 1. Surah yang membahas tentang hukum, ibadah, dan interaksi sesama manusia. 2. Surah yang menjelaskan tentang ijtihad dan segala ketentuannya. 3. Surah yang menjelaskan tentang orang-orang munafik dan segala sifat, cara-cara, dan tipu dayanya terhadap dakwah Islamiyah. 4. Membuang bantahan bagi ahlul Alkitab atau Yahudi dan Nasrani. 5. Terdapat kalimat orang-orang yang beriman pada ayat-ayatnya. Contohnya, ya ayyuhalladzina amanu. Materi selanjutnya yang keempat, perbedaan ayat Makkiyah dan Madaniyah. Ada beberapa perspektif dalam membedakan pada ayat Makkiyah dan Madaniyah. Di antaranya adalah: 1. Masa turunnya, objek pembicaraannya, tempat turunnya, tempat pembicaraannya, sebagai berikut. 1. Masa turunnya Makkiyah adalah ayat yang turun sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Madinah adalah ayat yang turun setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah. 2. Objek pembicaraan. Makkiyah adalah ayat yang diserukan untuk orang-orang Mekah. Madaniyah adalah ayat yang diserukan untuk orang-orang Madinah. Yang ketiga, tempat turunnya. Makkiyah ayat yang turun di Mekah dan sekitarnya. Madaniyah ayat yang turun di Madinah dan sekitarnya. Yang keempat, tema pembicaraannya. Dalam kasus surah Al-Mumtahanah, bila dilihat dari tempat turunnya, surah ini termasuk Madaniyah. Akan tetapi dalam objek pembicaraannya, surah ini termasuk Makkiyah, karena menjadi kitab bagi orang-orang Mekah. Selanjutnya materi yang kelima, macam-macam surah Makkiyah dan Madaniyah. Pada umumnya, para ulama membagi macam-macam surah Al-Quran menjadi dua kelompok, yaitu surah-surah Makkiyah dan Madaniyah. Mereka berbeda pendapat dalam menetapkan jumlah masing-masing kelompoknya. Karena itu, dari segi Makkiyah dan Madaniyah ini, maka surah-surah Al-Quran itu terbagi menjadi 4 macam, sebagai berikut. A. Surat Makkiyah murni adalah surah yang berisi ayat-ayat yang seluruhnya berstatus Makkiyah secara jima'. Tidak ada perbedaan tentang surah tersebut. Surah yang berjumlah 58 surah yang memuat 2074 ayat, contohnya seperti surah Al-Fatihah, Yunus, Ar-Ra'du, Al-Anbiya, Al-Mu'minun, An-Naml, Shad, Fatir, dan surah-surah yang pendek. Ada juz 30, kecuali surah An-Nasr. B. Surah Madaniyah murni. Yang termasuk kategori surah Madaniyah murni adalah surah yang berisi ayat-ayat yang seluruhnya berstatus Madaniyah secara jima'. Tidak ada perbedaan tentang status tersebut. Surah yang berstatus Madaniyah murni berjumlah 18 surah yang memuat 737 ayat. Contohnya seperti surah Al-Imran, An-Nisa, An-Nur, Al-Ahzab, Al-Hujurat, Al-Mumtahanah, Al-Zalzalah, dan sebagainya. C. Surah Makkiyah yang berisi ayat Madaniyah. Yang termasuk kategori surah Makkiyah yang berisi Madaniyah adalah surah yang memuat ayat-ayat yang kebanyakan berstatus Makkiyah, tetapi di dalamnya juga memuat ayat-ayat Madaniyah atau ada perbedaan tentang status tersebut. Surah yang berstatus Makkiyah yang tidak murni ini di dalam Al-Quran berjumlah 32 surah yang memuat 2699 ayat. Contohnya surah Al-An'am, Al-A'raf, Yunus, Ibrahim, Al-Furqan, Al-Zumar, Asy-Syura, Al-Waqiah, dan sebagainya.
D. Surah Madaniyah yang berisi ayat Makkiyah. Yang termasuk kategori surah Madaniyah yang berisi ayat Makkiyah adalah surah yang memuat ayat-ayat yang kebanyakan berstatus Madaniyah, tetapi di dalamnya juga memuat ayat-ayat Makkiyah atau ada perbedaan tentang status tersebut. Surah yang berstatus Madaniyah yang tidak murni ini di dalam Al-Quran berjumlah 6 surah yang memuat 726 ayat, yaitu surah Al-Baqarah, Al-Maidah, Al-Anfal, At-Taubah, Al-Hajj, dan surah Muhammad atau surah Al-Qital. Selanjutnya, materi yang keenam, ayat yang turun di luar kota Mekah dan Madinah. Satu, ayat yang dibawa dari Mekah ke Madinah, contohnya adalah surat Al-A'la. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Al-Bara bin Azib yang mengatakan, orang yang pertama kali datang kepada kami di kalangan sahabat Nabi adalah Mus'ab bin Umair dan Ibnu Ummi Maktum, keduanya membacakan Al-Quran kepada kami. Baru setelah itu datanglah Nabi Muhammad SAW. Aku melihat penduduk Madinah bergembira setelah aku membaca Sabbihisma Rabbikal A'la dari antara surat yang semisal dengannya. Selanjutnya, materi yang keenam, ayat yang turun di luar kota Mekah dan Madinah. Satu, ayat yang dibawa dari Mekah ke Madinah, contohnya adalah surat Al-A'la. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Al-Bara bin Azib yang mengatakan, orang yang pertama kali datang kepada kami di kalangan sahabat Nabi adalah Mus'ab bin Umair dan Ibnu Ummi Maktum. Keduanya membacakan Al-Quran kepada kami. Sesudah itu datanglah Ammar, Bilal, dan Sa'ad. Kemudian datang pula Umar bin Khattab sebagai orang yang ke-20. Baru setelah itu datanglah Nabi Muhammad SAW. Aku melihat penduduk Madinah bergembira setelah aku membaca Sabbihisma Rabbikal A'la dari antara surat yang semisal dengannya. Dua, ayat yang dibawa dari Madinah ke Mekah. Contohnya dari awal surah Al-Baqarah, yaitu ketika Rasulullah SAW memerintahkan kepada Abu Bakar untuk pergi haji pada tahun ke-9. Ketika awal surah Al-Baqarah turun, Rasulullah memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk membawa surah tersebut kepada Abu Bakar agar ia sampaikan kepada kaum musyrikin. Maka Abu Bakar pun membacakannya kepada mereka dan mengumumkan bahwa tahun ini tidak ada seorang musyrik pun yang boleh berhaji. 3. Ayat yang turun di waktu dalam perjalanan. Mayoritas ayat-ayat dan surah Al-Quran turun pada saat Nabi dalam keadaan menetap. Akan tetapi, karena kehidupan Rasulullah tidak pernah lepas dari jihad dan peperangan di jalan Allah, maka wahyu pun turun juga dalam perjalanan tersebut. Begitu juga surah Al-Fat, Al-Hakim, dan yang lain meriwayatkan dari Al-Miswar bin Makhramah dan Marwan bin Al-Hakam. Keduanya berkata, surah Al-Fat dari awal sampai akhir turun di antara kota Mekah dan Madinah berkaitan dengan masalah perdamaian Hudaybiyah. Sebagian dari ayat-ayat Al-Quran tidak hanya turun di kota Mekah dan sekitarnya, dan tidak pula di Madinah dan sekitarnya, seperti firman Allah dalam surah Al-Taubah ayat 42 dan pada surah Az-Zukhruf ayat 45. Yang kedua, ayat tersebut tidak turun di kota Mekah dan sekitarnya dan tidak pula di kota Madinah dan sekitarnya. 4. Ayat yang turun di kota Arafah pada Haji Wada adalah surah Al-Baqarah ayat 281. Yang artinya, dan peliharalah dirimu dari azab yang terjadi pada hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya atau dirugikan. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu manfaat ilmu Makkiyah dan Madaniyah. Diketahui mana ayat-ayat yang turun sebelum Nabi hijrah dan yang turun setelah Nabi hijrah. 2. Diketahui mana ayat-ayat Al-Quran yang hukum atau bacaannya telah dinasak atau dihapus atau diganti, dan mana ayat-ayat Al-Quran yang menasakkannya. 3. Mengetahui dan mengerti sejarah pensyariatan hukum-hukum Islam. 4. Mengetahui hikmahnya suatu hukum atau hikmatul tasyri'. 5. Meningkatkan keyakinan orang terhadap kesucian, kemurnian, dan keaslian Al-Quran. 6. Mengetahui perbedaan dan tahap-tahap dakwah Islamiyah. 7. Mengerti perbedaan uslub-uslub atau bentuk bahasa Al-Quran. 8. Dengan mengetahui ilmu Makki dan Madani, situasi dan kondisi masyarakat kota Makkah dan Madinah dapat diketahui. Baik, sekian penjelasan dari materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.